bersama. We worship you, Jesus. Everybody just yes. Bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Nah, buat kalian yang muda dan energi, di bulan September kita ada acara Youth Conference dan ada co-star Rego Lewit dan Antoni Suhartono. Catat ya tanggalnya di 21 September 2024. Kita akan party bersama selama 1 hari dan akan ada workshop, party night, dan games yang seru-seru seperti badminton atau e-sport dan juga lomba vokal. So, tunggu info selanjutnya ya. Mari kita ajakkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service from Alpha Mega Church. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai panggilan kita dalam marketplace, dan di minggu lalu kita sudah belajar mengenai mempersiapkan diri secara maksimal, menghilangkan rasa gengsi dan bekerja sepenuh hati. Nah, jadi bagaimana kita dapat memahami dan memenuhi panggilan tersebut dengan cara yang bermakna dan berdampak. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah mengerti panggilan kita di dalam marketplace. Ya, setiap manusia punya panggilan khusus, membuat manusia itu menjadi unik. Nah, di situ kita dapat belajar, ya, kita dapat mencakup berbagai jenis profesi dan keahlian. Bukan hanya bagaimana kita mendapatkan uang, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan bakat dan keterampilan untuk tujuan memuliakan Allah. Nah, memahami panggilan kita itu berarti kita mulai melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat kemampuan yang kita miliki. Itu semua bukan hanya keuntungan pribadi saja untuk kita, tetapi membawa dampak positif bagi orang lain. Nah, saat kita menggali mengenai panggilan kita, ya, kita bisa melihat misi Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang kita lihat bukan hanya menghasilkan materi buat kepribadian kita sendiri, ya, tetapi kita bisa membawa perubahan atau kontribusi bagi orang lain. Nah, memahami panggilan Tuhan itu bisa kita lakukan melalui berdoa dan meminta bimbingan dari Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk menunjukkan bagaimana rencana Tuhan bagi talenta dan keterampilan. Nah, saya akan membacakan Yakobus 1 ayat 5. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendalah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, hal yang perlu kita pelajari adalah identifikasi talenta dan keterampilan. Jadi langkah pertama yaitu kita harus mengenali dan mengevaluasi keahlian serta bakat, penguasaan alat atau teknologi tertentu mungkin, atau keterampilan dalam bidang sains atau seni atau kemampuan lain yang bersifat khusus, ya. Ada beberapa bakat dan kemampuan. Nah, contohnya kemampuan berkomunikasi, ya, yaitu menyampaikan ide, membangun hubungan, ya, dan mempengaruhi orang lain. Dan yang kedua adalah kepemimpinan, ya, kemampuan memimpin, memotivasi tim, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, ada juga bakat yang tidak langsung terlihat, namun itu sangat penting, ya. Contohnya ada seseorang yang berpikir secara kreatif, ya, memiliki ketahanan dan kemampuan problem solving di situ, ya. Dan yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah kita harus perlu memiliki tujuan dan nilai-nilai, ya. Yang pertama yaitu kita harus menghubungkan talenta dan kemampuan kita dengan tujuan serta nilai-nilai kehidupan kita. Apakah sejalan pekerjaan kita itu sejalan dengan nilai-nilai Kristiani atau tidak? Ya, kita perlu mengevaluasi diri. Apakah pekerjaan kita sudah mencerminkan prinsip-prinsip yang penting bagi kita, ya?
prinsip-prinsip penting itu adalah integritas, pelayanan, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita pikirkan kembali, yang perlu kita evaluasi kembali adalah apakah pekerjaan itu memberikan dampak positif bagi orang lain. Ya, dengan merenungkan hal ini kita dapat menilai apakah pekerjaan kita tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga kita selaras dengan panggilan hidup serta apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu menyelaraskan dan kesempatan dalam marketplace. Ya. Nah, memahami panggilan adalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah menyelaraskan tindakan dan keputusan dalam panggilan tersebut. Nah, setiap pekerjaan adalah peluang untuk melayani. Ya, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan tentunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menerapkan nilai-nilai spiritual dan etika, menunjukkan integritas dan memberikan dampak bagi orang lain. Kita harus menjalankan tugas, ya, tugas pekerjaan dengan baik, ya, serta menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kita memberikan kasih kepada sesama. Nah, dari situ kita dapat menginspirasikan, ya, mengimpartasikan kasih Tuhan kepada mereka. Yang selanjutnya adalah tantangan dan kesempatan dalam marketplace, ya. Nah, tentunya di marketplace seringkali ada tantangan, ya, tekanan. Setiap kesulitan yang dihadapi adalah kesempatan untuk berkembang dan memperkuat iman kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 kita diingatkan tentang bagaimana penderitaan dan pencobaan yang kita alami memiliki tujuan yang lebih besar. Nah, ayat ini menyatakan, karena itu kamu bersukacita, meskipun sekarang ini kamu harus berduka dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang sementara, yang diuji dengan api, dapat dimuliakan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Amin. Nah, dalam penderitaan apapun kita harus bersukacita. Ya, melalui pencobaan iman kita diuji dan diperkuat. Iman yang telah diuji dan teruji menjadi sangat berharga. Ya, dikatakan di sini adalah jauh lebih berharga daripada emas yang bersifat yaitu sementara. Ya, bagaikan api yang membakar dan menghilangkan kotoran-kotoran itu dari logam, menjadikan iman semakin kuat dan murni dan berharga. Nah, setelah iman kita yang telah teruji akan dimuliakan, penderitaan bukan hanya ujian, tetapi bagian dari proses penyucian dan penguatan iman. Setiap kesulitan yang dihadapi membawa kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita makin mengenal dan makin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya setiap ujian yang kita hadapi merupakan membawa kita dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tentunya adalah rencana yang terbaik bagi kita. Ya, dan selanjutnya adalah bertindak dengan integritas. Ya. Bertindak dengan integritas artinya membawa keputusan serta tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, seperti contohnya jujur, etis dalam setiap aspek dan pekerjaan, walaupun harus tentunya menghadapi tekanan. Ada pertanyaan di sini, ya, apakah tindakan dan keputusan kita itu mencerminkan integritas dan kejujuran? Ya, dari pertanyaan ini kita diminta untuk mengevaluasi diri sampai manakah kita sudah mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Ya, contohnya nilai-nilai Kristiani itu ya kita transparan, jujur dan juga tanggung jawab. Nah, misalnya, apakah kita jujur dalam hal keuangan? Ya, apakah kita sudah memberikan informasi kepada pelanggan dengan baik? Apakah kita sudah menjalankan bisnis dengan prinsip etika? Apakah kita sudah menghindari tindakan yang bisa merugikan orang lain atau melanggar aturan? Ya. Nah, bagaimanakah kamu bisa memperbaiki area yang kurang? Ya. Ini adalah pertanyaan yang mendorong introspeksi dan perbaikan berkelanjutan. Jika merasa ada area di mana integritas kita kurang, ya, identifikasi kembali bidang-bidang yang perlu diperbaiki, ya, dan mengarahkan kepada hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi harus kita biasakan diri untuk terus mengevaluasi apakah kita masih menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip Kristiani. Jadi kita harus membangun reputasi yang baik sebagai individu yang dapat dipercaya dan dihormati di marketplace. Selanjutnya yaitu membangun kepemimpinan yang berdampak. Sebagai bagian dari marketplace, kita mungkin diberikan kesempatan untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain.
Kepemimpinan yang baik itu bukan hanya kemampuan untuk memimpin saja, tetapi juga mempengaruhi hal yang negatif menjadi hal yang positif. Ya, yang pertama yaitu kita harus menjadi teladan dalam kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan harus menjadi teladan dalam segala hal, entah itu dalam sikap, etika kerja, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya akan membacakan Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu melakukan sesuatu dengan persaingan atau dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu memperdayakan dan menginspirasi orang lain. Kepemimpinan yang berdampak ialah dapat memperdayakan orang lain untuk mencapai potensi mereka, serta dapat menginspirasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu tetap fokus pada tujuan kekal. Ya, pekerjaan dan pencapaian di dunia bersifat sementara dan itu tidak kekal. Ya, seperti contohnya jabatan, kekayaan, pengakuan, dan lain sebagainya. Itu semua sifatnya sementara dan tidak abadi. Namun dampaknya yang kita buat terhadap kerajaan Tuhan memiliki nilai kekal dan lebih penting dari segala pencapaian di duniawi. Dalam Korintus 4 ayat 18, Paulus mengatakan dan mengingatkan kita, ya, sebab kami tidak memperhatikan yang tampak, melainkan yang tidak tampak. Sebab yang tampak adalah sementara, sedangkan yang tidak tampak adalah kekal. Bagaimana tindakan kita dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan dampaknya terhadap kehidupan orang lain dalam konteks kekal? Untuk konklusi dan kesimpulannya, kita harus memahami panggilan dalam marketplace. Ya, marketplace adalah perjalanan yang memerlukan refleksi, doa, dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan mengenali talenta dan tujuan kita, yaitu menyelaraskan tindakan dengan panggilan tersebut, memimpin dengan integritas dan mempertahankan perspektif kekal. Kita dapat menghadapi marketplace dengan penuh keyakinan dan memberikan dampak yang signifikan bagi kerajaan Tuhan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, mari kita terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan sikap kita sehari-hari. Semoga dalam panggilan kita, dalam marketplace menjadi sarana untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia dan menjadi saksi hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah melaksanakan ibadah online service. Kiranya setiap perkataan Tuhan dapat masuk dalam hati kami, dapat tertanam dan kami dapat melakukannya. Untuk hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus menjadi dampak perubahan bagi sekeliling kami. Untuk kami dapat mencerminkan setiap nilai-nilai Kristiani dan kami memberikan kasih kepada mereka seperti kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Dan bimbing kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukannya, mampukan kami ya Bapa untuk kami terus melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami sudah berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.